Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama pelajaran bahasa Indonesia dengan saya Ibu Yuliani dari SMP Negeri 6 Tangerang. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia kelas 7 pada hari ini adalah teks deskripsi. Capaian pembelajaran kita kali ini adalah menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan serta menulis. Pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi tanggapan deskriptif dan personal terhadap objek. Teks deskripsi memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci dari sudut pandang subjektif penulisnya. Hal-hal yang dideskripsikan dipilih dari sudut pandangan penulis itu sendiri. Menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara konkret, rinci, dan subjektif, atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang pembuat, sehingga yang membaca seakan-akan dapat mendengar, melihat, serta mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Ciri teks deskripsi adalah 1. Menjabarkan, melukiskan, menggambarkan suatu objek dalam suasana tertentu atau tempat. 2. Penggambaran dilakukan secara jelas, melibatkan panca indera kita, pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, dan perabaan. 3. Memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara rinci dan jelas. 4. Banyak ditemukan frase dan kata-kata yang bermakna ada kata sifat atau keadaan. 5. Para pembaca dapat merasakan sendiri atau mengalaminya sendiri. Teks deskripsi dibagi atas 3 jenis. 1. Teks deskripsi subjektif, yaitu suatu teks yang penggambaran objeknya berdasarkan kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. 2. Teks deskripsi objektif, yaitu suatu teks yang berisi penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. 3. Teks deskripsi spasial adalah objek yang dijelaskan hanya berupa benda, ruang, tempat, dan lain sebagainya, atau pernyataan umum yang berisi gambaran umum sebuah objek. 2. Deskripsi bagian berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional pada pembaca, sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah dapat dilihat, didengar, maupun dirasakan sendiri oleh pembaca. 3. Penutup atau kesan. Bukan kata, yaitu satu kata merujuk pada kata lainnya yang memperlihatkan keterkaitan. Contohnya berhubungan dengan kata ganti, seperti kata ganti kepunyaan, orang, dan penunjuk. 2. Kata berimbuhan. Kata dasar yang mendapat awalan, akhiran, dan sisipan. Contohnya, menari, asal kata dari tari, berbahasa, asal kata dari bahasa, dan lain-lain. 3. Konjungsi atau kata hubung. Kata yang digunakan sebagai penghubung antara klausa, frasa, dan kalimat. 4. Kelompok kata atau frasa. Kumpulan kata atau lebih yang bersusun dari kata yang bermakna dan membentuk arti kata baru. Contohnya, sapu tangan atau tak berbenda. 5.
Kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sumber utamanya ditentukan oleh KBBI. Kata baku umumnya digunakan dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan tidak baku sebaliknya. 6. Penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Teks deskripsi tidak jauh dari penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Langkah-langkah menulis teks deskripsi atau menyampaikan teks deskripsi saya tulis sebagai berikut. A. Menentukan tema atau objek yang akan dibahas. B. Menentukan tujuannya. C. Mengumpulkan data-data dan melakukan pengamatan langsung tema atau objek yang akan dibahas. D. Menyusun data atau menyusun kerangka karangan. E. Menguraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan tema yang sudah ditentukan. F. Menentukan judul. Pun penyampaian teks deskripsi secara lisan. 1. Pahami objek yang akan dideskripsikan. 2. Hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. 3. Hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang, dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. 4. Hindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan objek. 5. Gunakan kalimat yang mudah dipahami. 6. Sampaikanlah deskripsi secara objektif. Demikianlah anak-anakku, pelajaran hari ini cukup sekian. Semoga yang Ibu sampaikan kalian dapat mengerti dan kalian dapat pahami. Kita kembali lagi akan bertemu saat pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Baiklah, Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuatlah yang kita bisa, bersyukurlah atas yang kita punya, berdoalah pada Yang Maha Kuasa.